Pada Juni 2020, aku terpilih sebagai pemimpin. Awalnya saat punya masalah di tempat kerja, aku secara sadar mencari prinsip. Bahkan, meski tahu caranya, aku tetap mencari nasihat dari rekan kerja dan bertindak saat sudah sepakat. Namun setelah beberapa saat, aku mendapati saranku hampir selalu benar. Dan aku pernah menjadi pemimpin, jadi aku merasa memahami beberapa prinsip, bisa menilai orang dan persoalan dan membuat pengaturan. Terutama suatu kali saat pekerjaan penginjilan tak terlalu efektif, rekan sekerjaku tak tahu cara mengatasinya. Jadi kuusulkan agar yang pernah menginjil bekerja sama dan membentuk kelompok penginjilan, agar masing-masing bisa memakai bakat mereka. Lalu, kami bersekutu untuk memecahkan kesulitan dalam pekerjaan penginjilan. Tak lama, efektivitas pekerjaan meningkat drastis. Tanpa disadari, aku menjadi bangga dan berpuas diri. Merasa aku pemimpin yang cakap, bisa mengatur personel dan pekerjaan gereja. Kemudian, gereja perlu mengadakan pemilihan diaken. Sebelum pemilihan, aku mengunjungi semua orang di gereja, dan kupikir saudari Li yang paling cocok. Dia telah lama percaya, bisa meninggalkan daging, dan pikirannya fleksibel. Dia juga menginjil ke banyak tempat dengan hasil yang baik. Dia baru kembali dari luar kota, tapi sudah mendapat beberapa petobat baru. Jadi, kupikir dia cocok menjadi diaken penginjilan. Namun aku melihat ada komentar wataknya congkak, sering membatasi orang, dan menyerang orang yang proaktif dalam tugas. Aku jadi ragu. Namun kupikir dia bisa bekerja dengan baik dan menginjil secara efektif. Jadi meski punya masalah, asal kami membantunya, seharusnya itu bukan masalah. Setelah berpikir berulang kali, aku merasa saudari Li cocok menjadi diaken penginjilan. Esoknya, kubagikan pandanganku dengan rekan sekerjaku. Dia bilang, saudari Li membatasi orang lain. Dia bisa mengabarkan Injil sendiri. Namun sebagai diaken penginjilan, dia akan mengganggu penginjilan. Jadi kita harus hati-hati. Peringatannya itu benar. Iya, memilih diaken bukan hal sepele. Orang yang salah bisa menunda pekerjaan gereja. Benar. Ya, tepat. Untuk ini, kita harus mencari banyak prinsip dan mendengarkan pandangan orang. Jadi tidak mudah salah langkah. Iya. Apa kau mendengarkan nasihat rekan sekerjamu? Tidak. Saat mendengar dia bilang begitu, aku tidak senang. Kupikir kau belum lama percaya dan pandanganmu berat sebelah. Aku menilai orang lebih akurat. Kau harus mendengarkanku. Kukatakan padanya dengan ekspresi jijik, memilih diaken penginjilan harus melihat apa dia punya kemampuan dalam pekerjaan penginjilan. Dia congkak dan membatasi orang, tapi mampu bekerja dan khotbahnya efektif. Kita harus belajar cara memakai orang sesuai kekuatannya dan tidak terjebak pada masalah kecil. Rekan kerjaku frustrasi mendengar ini, jadi dia diam. Selanjutnya aku bersekutu tentang pemilihan, tapi tidak mengenai prinsip pemilihan. Sebaliknya aku sengaja menekankan siapapun yang punya kemampuan harus dipilih. Setelah persekutuanku, kebanyakan orang memilih saudari Li sebagai diaken penginjilan. Saat itu aku sangat senang. Ternyata pemimpinku membaca evaluasi saudari Li. Dia bilang saudari Li membatasi orang karena proaktif, congkak, dan tidak menerima nasihat dari yang lain. Pemimpinku bilang memilih dia bisa mengganggu pekerjaan kami. Ya. Kupikir, kau tak tahu situasi personel di gerejaku. Jika aku terlalu keras, tidak akan ada yang cocok. Selain itu, saudari Li bukannya tidak menerima. Terakhir kali kutangani, dia terima. Dia cocok untuk jabatan itu. Dengan ini, aku pun berkata, saudari Li menerima ditangani dan khotbah Injilnya efektif. Kita bisa bantu dia dengan watak congkaknya. Dia bisa pegang posisi ini. Selain itu, saat ini hanya dia yang paling cocok. Setelah itu pemimpin bicara tanpa daya. Biarkan dia berlatih sebentar dan mari kita lihat. Jika kau mendapati dia mengganggu pekerjaan, pindahkan dia. Jadi, saudari Li menjadi diaken penginjilan. Tidak lama, rekan sekerjaku bilang, belakangan aku berhubungan dengan saudari Li dan dia masih membatasi orang.
Saat pekerja punya kekurangan, bukannya membantu, dia justru menyerang. Katanya mereka tidak berguna dan lambat tumbuhnya. Dia kerjakan semua sendiri dan bekerja sama dengan mereka terlalu sulit. Yang membuat keadaan semua orang negatif. Aku tidak menganggapnya serius. Kupikir semua punya kerusakan. Jika bisa bekerja, tidak masalah. Wawasanmu masih terlalu dangkal. Aku sering melihat orang seperti dia. Jika kau menangani mereka, mereka bisa bekerja. Pandangan itu salah, bukan? Beberapa orang masih bisa dipakai saat ditangani, tapi kemanusiaannya buruk dan dia menyerang orang. Jadi menanganinya tidak ada gunanya. Begitu dia menyerang pekerja hingga jadi pasif, siapa yang akan menginjil? Ya, Saat itu, aku keras kepala dan tidak anggap serius peringatan saudariku. Aku bahkan memberitahunya, mari kita lihat kelebihannya. Dia congkak tapi bisa menginjil. Kita harus toleran terhadap kekurangannya. Aku akan lebih bersekutu dengannya. Rekan kerjaku yang kusangkal tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian saat melihat saudari Lee, aku ingin menganalisis masalahnya. Tapi saat bertemu, dia bilang pekerjaannya sangat efektif. Kulihat dia proaktif dalam tugas, jadi kusebutkan secara singkat masalah watak congkaknya dan membatasi orang lain. Lalu bersekutu tentang memperlakukan orang dengan benar. Setelah itu dia bersedia berubah, jadi aku tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian beberapa orang berturut-turut melaporkan, saudari Lee bukan hanya tidak bekerja nyata, tapi juga tidak bersekutu tentang kebenaran untuk memecahkan masalah. Dia juga sering marah dan menyerang orang, membuat semua orang menjadi negatif dan tidak mau menginjil. Efektivitas pekerjaan merosot. Itu menghambat kemajuan pekerjaan. Kupikir, apa salah jika aku bersikeras memilih dia sebagai diaken? Karena yang lain menyebutkan berkali-kali aku tidak bisa lagi memegang teguh pandanganku. Setelah itu, aku memeriksa evaluasi saudari Lee dan melihat dia mengandalkan pengalamannya selama beberapa tahun untuk memarahi dan menyerang orang, membuat mereka merasa terkekang dalam keadaan negatif dan tidak mampu bekerja. Saat diberitahu masalahnya, dia membela diri. Beberapa memberi persekutuan tapi tidak diterima. Saat melihat hasil ini, aku tercengang. Tidak kusangka masalah saudari Lee begitu serius. Setelah lama bekerja, aku memilih orang yang salah untuk menjadi diaken, mengacaukan pekerjaan, dan membuat orang mengeluh. Aku menjadi sangat sedih. Lalu berdasarkan perilaku konsisten saudari Lee, diputuskan dia tidak cocok menjadi diaken dan diberhentikan. Setelah memberhentikannya, aku punya perasaan yang sulit dijelaskan. Rasanya seperti ditampar dengan keras. Aku ingat rekanku membicarakan masalah saudari Lee, tapi kuabaikan. Akibatnya aku merugikan pekerjaan gereja. Aku merasa sangat menyesal, lalu bertanya-tanya, kenapa aku membuat kesalahan besar memilih saudari Lee? Bagaimana aku merenung dan aspek kebenaran mana yang kumasuki? Aku berdoa dan meminta Tuhan mencerahkanku agar bisa mengenal diri. iya. Aku membaca kutipan firman Tuhan ini. Sebagian orang tidak mencari kebenaran ketika bekerja, berbuat sesuka hati, mengikuti imajinasi sendiri, bertindak semaunya, dan tidak menerapkan kebenaran. Apa arti bertindak semaunya? Saat ada masalah, engkau bertindak sesuai apa yang kau pandang baik tanpa proses mencari. Tidak ada ucapan orang lain yang dapat menyentuh hatimu ataupun mengubah pikiranmu. Engkau tidak terima saat kebenaran dipersekutukan. Engkau tetap pada pendapatmu sendiri. Tidak mendengarkan saat orang berkata benar, menganggap diri benar, dan memegang teguh gagasanmu sendiri. Meski pemikiranmu benar, engkau juga harus mempertimbangkan pendapat orang, bukan? Jika tidak, bukankah artinya engkau merasa benar? Sukar bagi orang yang merasa dirinya benar untuk menerima kebenaran. Jika mereka berbuat salah dan engkau mengkritik mereka, ini tidak sesuai kebenaran. Mereka menjawab, meski begitu, beginilah caraku. Lalu mereka menemukan alasan untuk membuatmu berpikir ini benar. Jika engkau menegur mereka, ini artinya ikut campur dan akan merugikan kepentingan gereja.
Mereka tidak mau mendengarkan dan malah beralasan. Menurutku ini yang benar, jadi begini saja. Watak apakah ini? Kecongkakan. Natur congkak membuat orang keras kepala. Dengan watak keras kepala ini, bukankah orang bertindak semaunya? Amin. 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 Firman Tuhan menyingkapku dengan akurat. Kupikir karena telah lama memimpin, menguasai prinsip, dan mencapai hasil dalam pekerjaanku, aku memahami kebenaran dan bisa menilai orang dengan jelas. Aku pun percaya diriku sendiri. Saat ada masalah, kulakukan apa yang ku mau dan tidak mencari kebenaran. Rekan kerjaku memintaku mencari tahu apa saudari Li telah bertobat yang sesuai dengan prinsip. Tapi aku tidak mendengarkan dan bersikeras agar dia mendengarkanku. Saat pemilihan, sengaja kutekankan pandanganku untuk menyesatkan orang. Setelah pemilihan, atasanku mengingatkan saudari Li tidak cocok. Tapi aku dengan congkak memegang pandanganku dan mencari alasan menyangkalnya. Setelah saudari Li menjadi diaken, dia membatasi orang lain. Saat rekanku menunjukkan masalah ini lagi, aku tetap tidak merenung. Aku merasa wawasannya terlalu sedikit dan tidak menganggap serius kata-katanya. Bahkan ku bilang wajar orang berkualitas agak congkak sebagai dalih untuk melindungi saudari Li. Aku begitu keras kepala. Aku tidak menyelidiki apa saudari Li bekerja nyata atau mengganggu. Dan hasilnya adalah semua orang merasa dibatasi olehnya. Itu menghambat pekerjaan penginjilan. Iya. Aku sangat congkak dan sewenang-wenang. Ini bukan melakukan tugas. Aku mengganggu, mengacau, dan menentang Tuhan. Tuhan membencinya. Setelah mengenali ini, aku pun menjadi takut. Jadi aku berdoa dan bertobat. Aku ingin mengubah pandanganku dan mencari prinsip menggunakan orang. Aku melihat prinsip, memilih pemimpin dan pekerja menyebutkan, tidak semua orang dengan watak congkak harus disatukan. Jika orang dapat menerima kebenaran dan bekerja nyata, mereka boleh dipilih. Orang dengan watak congkak juga bisa dipilih, tapi ada prasyaratnya, harus bisa menerima kebenaran dan bekerja nyata. Meskipun saudari Li berkualitas baik dan pandai menginjil, wataknya sangat congkak. Dia juga memandang rendah orang lain karena punya pengalaman menginjil. Saat orang lain menunjukkan masalahnya, dia tidak menerimanya dan justru membenarkan dirinya sendiri. Kadang, meski tampak menerimanya, dia sama sekali tidak berubah. Dia bukan orang yang menerima kebenaran. Benar. Dia juga membatasi dan menyerang orang karena jabatannya, menyebabkan orang lain hidup dalam keadaan negatif. Itu memengaruhi pekerjaan penginjilan. Orang sepertinya yang tidak bisa bekerja nyata dan membuat gangguan, meski punya bakat, tidak cocok dan tidak bisa dipilih sebagai diaken. Selain itu, saat memilih saudari Li, sudut pandangku salah. Kupikir untuk diaken penginjilan, asalkan orang punya pengalaman, mereka bisa menangani pekerjaan itu, tapi ini sepenuhnya imajinasiku. Iya. Dia bisa dapat orang dengan menginjil hanya membuktikan dia pandai menginjil. Bukan berarti dia cocok untuk mengawasi. Sebanyak apapun pengalaman orang, jika kemanusiaannya buruk, membatasi dan menyerang akibat watak iblis dan tidak menerima penanganan, ini masalah. Memakai mereka hanya akan mengganggu pekerjaan gereja. Ya. Iya. Aku telah lama percaya, tapi tidak mencari kebenaran saat ada masalah. Dan menilai orang menurut gagasan dan imajinasiku. Aku bukan orang yang percaya Tuhan. Aku orang tidak percaya. Saat memikirkan ini, aku merasa kesedihan menusuk hatiku. Aku berdoa kepada Tuhan untuk memberitahu aku ingin mencari prinsip kebenaran dan tidak lagi sewenang-wenang. Bagus. Meski punya keinginan untuk berubah karena kehendakku kuat, aku membuat kesalahan yang sama lagi. Suatu hari saat pemimpinku menyelidiki pekerjaan, dia melihat saudari Su pengawas tekstual kualitasnya buruk. Dia telah lama dibina, tapi tidak bertumbuh dan tidak bekerja efektif. Pemimpin menyarankan mencari orang yang lebih baik untuk dilatih dan berkata bukan masalah jika dia orang baru.
Kupikir, meski kualitas saudari Su tidak tinggi, dia telah lama bekerja dan bertanggung jawab. Jadi dia lebih baik daripada orang baru. Orang baru tidak memahami prinsip dan tidak punya pengalaman kerja, juga perlu waktu untuk melatihnya. Jadi saudari Su masih lebih baik. Belakangan dia tidak efektif karena kondisinya yang buruk. Begitu dia menyesuaikan diri, hasilnya tentu akan meningkat. Jadi, aku tidak memindahkan saudari Su. Setelah beberapa saat, pemimpin memintaku memindahkan saudari Su dan merekomendasikan saudari Sin. Kualitas dan keterampilan menulisnya baik. Dia pernah melakukan pekerjaan tekstual dan layak dibina. Kulihat dia belum lama percaya, pengalamannya sedikit. Apa bisa menangani pekerjaan? Dengan pikiran ini, aku mempertahankan saudari Su dan tidak membina saudari Sin. Kualitas saudari Su buruk dan tidak efektif dalam tugas. Bukankah mempertahankan dia menghambat pekerjaan? Iya, namun saat itu aku terlalu percaya diri jadi aku tidak mencari. Baru pada akhir bulan aku tahu pekerjaan tekstual hampir terhenti. Pemimpin bilang aku terlalu keras kepala. Dia menyarankan memindahkannya 2 kali, tapi tidak kulakukan. Aku juga tidak membina saudari Sin. Itu menghambat pekerjaan tekstual. Aku merasa sedih. Pemimpin mengingatkanku 2 kali. Kualitas saudari Su buruk dan tidak cocok dilatih. Kenapa aku tidak bisa menerimanya? Kenapa aku pakai caraku sendiri? Akibatnya itu merugikan pekerjaan kami. Aku merasa menyesal. Jadi aku berdoa, memohon bimbingan Tuhan agar aku bisa merenung. Lalu saat membaca firman Tuhan, aku mendapat pemahaman tentang diriku. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Engkau melayani Tuhan dengan karakter alamimu dan berdasarkan pilihan pribadimu. Terlebih lagi, engkau selalu berpikir bahwa hal-hal yang engkau bersedia lakukan adalah hal yang menyenangkan Tuhan, dan hal-hal yang tidak ingin engkau lakukan adalah hal yang Tuhan benci. Engkau bekerja sepenuhnya berdasarkan pilihanmu sendiri." Dapatkah ini disebut melayani Tuhan? Pada akhirnya, tidak akan ada sedikit pun perubahan dalam watak hidupmu. Sebaliknya, pelayananmu akan membuatmu semakin keras kepala. Jadi watak rusakmu akan semakin tertanam dalam dirimu, dan dengan demikian, di dalam dirimu akan terbentuk aturan-aturan mengenai pelayanan kepada Tuhan yang terutama didasarkan pada karaktermu sendiri dan pengalaman yang diperoleh dari pelayananmu yang sesuai dengan watakmu sendiri. Ini adalah pengalaman dan pelajaran manusia. Ini adalah falsafah hidup manusia di dunia. Orang-orang seperti ini dapat digolongkan sebagai orang-orang Farisi dan tokoh agamawi. Jika mereka tidak pernah sadar dan bertobat, mereka pasti akan berubah menjadi Kristus-Kristus palsu dan antikristus yang memperdaya orang-orang pada akhir zaman. Para Kristus palsu dan antikristus yang dibicarakan ini akan muncul dari antara orang-orang semacam ini. Jika mereka yang melayani Tuhan mengikuti karakter mereka sendiri dan bertindak berdasarkan kehendak mereka sendiri, mereka berisiko disingkirkan kapan saja. Mereka yang menggunakan pengalaman yang mereka dapatkan selama bertahun-tahun melayani Tuhan untuk memenangkan hati orang lain, menceramahi dan mengendalikan mereka, serta menganggap diri mereka lebih hebat dari orang lain, dan yang tidak pernah bertobat, tidak pernah mengakui dosa mereka, tidak pernah melepas keuntungan dari kedudukan mereka, orang-orang ini akan jatuh di hadapan Tuhan. Mereka sejenis dengan Paulus, menyalahgunakan senioritas mereka dan memamerkan kualifikasi mereka. Tuhan tidak akan membawa orang-orang semacam ini menuju kesempurnaan. Pelayanan semacam ini mengganggu pekerjaan Tuhan. Manusia selalu berpaut pada yang lama. Mereka berpaut pada gagasan dari masa lalu, pada segala sesuatu dari masa yang lampau. Ini adalah rintangan yang besar dalam pelayanan mereka. Jika engkau tidak bisa menyingkirkannya, hal-hal ini akan menghambat seluruh hidupmu.
Tuhan tidak akan memujimu, tidak sedikit pun, bahkan sekalipun kakimu patah ketika berlari, atau punggungmu sakit karena bekerja keras, bahkan sekalipun engkau menjadi martir dalam pelayananmu kepada Tuhan. Malah sebaliknya, Dia akan berkata bahwa engkau adalah pelaku kejahatan. Jika orang tidak mencintai kebenaran dan sering bertindak berdasarkan kehendak mereka sendiri, mereka akan sering menyinggung Tuhan. Dia akan membenci dan menolak mereka, serta menyingkirkan mereka. Yang orang semacam itu lakukan, seringkali tidak mendapat perkenanan Tuhan. Dan jika mereka tidak bertobat, hukuman tidak akan jauh dari mereka. Amin. Saat merenungkan firman Tuhan, aku merasa sedikit takut. Kupikir karena aku telah lama bekerja dan punya pengalaman, aku mengerti kebenarannya. Jadi kupegang gagasanku seolah itu kebenaran dan menganggap pengalaman kerjaku sebagai modal. Hasilnya aku menjadi makin congkak. Saat ada masalah, tidak ada Tuhan di hatiku. Aku tidak mencari prinsip kebenaran, tidak menerima saran orang, dan bersikeras melakukan yang kumau. Akibatnya adalah kerugian pekerjaan gereja. Akhirnya kulihat dengan jelas, punya pengalaman bukan berarti aku memahami kebenarannya. Dengan tidak mengejar kebenaran dan bertindak semauku, aku hanya mengganggu pekerjaan gereja. Itu perilaku menentang Tuhan. Kebenaran berkuasa di gereja dan adalah kriteria untuk tindakan manusia. Namun, kuterapkan pengalaman dan kehendakku seolah itu kebenaran. Bagaimana itu percaya Tuhan? Ini percaya diri sendiri. Ini hal yang menyinggung watak Tuhan. Aku ingat antikristus yang diusir dari gereja itu congkak dan sewenang-wenang. Mereka mengabaikan prinsip gereja dan ceroboh. Meski diingatkan dan ditangani, mereka tidak bertobat. Jadi, mereka dikeluarkan karena mengganggu pekerjaan gereja. Bukankah watakku sama dengan antikristus? Aku juga menempuh jalan antikristus. Aku merasa menyesal dan membenci diriku karena congkak. Lalu aku melihat kutipan firman dan belajar cara menerapkan. Akan kubacakan. Baiklah. Apa yang kau terapkan agar tidak sewenang-wenang? Pertama, rendah hati. Kesampingkan yang kau yakini benar, biarkan orang bersekutu. Meski engkau pikir engkau benar, janganlah bersikeras. Inilah langkah maju. Ini menunjukkan sikap mencari kebenaran, menyangkal diri sendiri, dan memenuhi kehendak Tuhan. Dengan sikap ini dan tidak memegang pendapatmu sendiri, engkau harus berdoa mencari kebenaran Tuhan, lalu mencari dasar dalam firman Tuhan, memutuskan bertindak menurut firman. Inilah penerapan yang paling cocok dan akurat. Ketika orang mencari kebenaran dan mengajukan masalah untuk persekutuan dan pencarian bersama, saat itulah Roh Kudus akan memberi pencerahan. Tuhan mencerahkan orang sesuai dengan prinsip. Dia memperhatikan sikapmu. Jika engkau dengan keras kepala berpegang pada pendapatmu, entah pandanganmu benar atau salah, Tuhan akan menyembunyikan wajahnya dan mengabaikanmu. Dia akan membuatmu menemui jalan buntu dan menyingkap keadaanmu yang buruk. Sebaliknya, jika sikapmu benar, tidak bersikeras dengan caramu, tidak semaunya, tetapi bersikap mencari dan menerima kebenaran, jika engkau mempersekutukan ini, maka Roh Kudus mulai bekerja dan mungkin akan menuntunmu agar paham lewat perkataan seseorang. Terkadang saat Roh Kudus mencerahkanmu, Dia membawamu untuk memahami inti masalah hanya dengan beberapa kata atau frasa atau memberimu pengertian. Saat itulah engkau melihat kesalahan dalam apa yang kau pegang selama ini. Dan pada saat yang sama engkau tahu cara terbaik untuk bertindak. Setelah mencapai taraf itu, sudahkah engkau berhasil menghindarkan dirimu berbuat jahat dan menanggung akibat dari kesalahan? Bagaimana hal semacam itu dicapai? Ini hanya tercapai jika hatimu takut akan Tuhan dan jika engkau mencari kebenaran dengan hati yang taat setelah menerima pencerahan Roh Kudus.
dan menentukan prinsip mana yang harus kau terapkan, penerapanmu akan sesuai dengan kebenaran dan engkau akan mampu memenuhi kehendak Tuhan. Amin. 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 Dari firman Tuhan kita bisa lihat apapun yang terjadi, hati kita harus takut akan Tuhan, mencari kehendak Tuhan dan prinsip kebenaran. Terutama saat orang lain memberi saran berbeda, kita harus menyangkal diri dan menerima. Meski merasa benar, kita harus melepaskan diri, lalu mencari dan bersekutu. Dengan begini kita bisa mendapat pencerahan Tuhan. Amin. Aku telah lama percaya Tuhan, tapi sekarang aku tidak bisa menerima saran yang sesuai kebenaran. Aku tidak punya kenyataan kebenaran dan hidup berdasarkan watak congkakku. Meskipun miskin, menyedihkan, dan rusak, aku tetap menganggap diriku orang baik, serta percaya diri saat bertindak. Dipikir lagi, aku ini tidak tahu malu. Kuputuskan untuk tidak mempercayai diriku lagi, serta dalam segala hal aku akan mencari prinsip kebenaran dan bersekutu. Hanya ini cara bekerja dengan baik. Amin. Syukur kepada Tuhan. Bagaimana caramu menerapkan setelah itu? Setelah itu aku mencari cara mengatur tugas menurut kualitas dan kekuatan setiap orang. Kutemukan firman ini. Engkau harus memaksimalkan dan memakai kemampuan setiap orang dan mengatur tugas yang cocok berdasarkan kemampuan mereka, kualitas mereka, usia mereka, dan berapa lama mereka menjadi orang percaya. Engkau harus memiliki rencana yang disesuaikan untuk setiap orang, sehingga mereka dapat bekerja di gereja dan berperan semaksimal mungkin. Beberapa orang menganggap diri mereka terampil dalam kata-kata tertulis, jadi mereka dengan keras meminta untuk melakukannya. Tentu, gereja tidak membiarkan mereka berkecil hati. Gereja menghargai orang berbakat dan memberi mereka kesempatan menggunakan karunia dan keterampilan mereka. Maka, gereja mengatur tugas tulis-menulis untuk mereka. Namun seiring waktu, didapati bahwa mereka tidak punya keterampilan ini dan tidak mampu bekerja dengan benar. Sama sekali tidak efektif. Keterampilan dan kualitas mereka membuat mereka tidak cakap dalam pekerjaan ini. Jadi apa yang harus dilakukan dalam keadaan seperti itu? Apakah mungkin menoleransi mereka dan berkata, kau punya semangat dan meskipun kau kurang berbakat dan kualitasmu rata-rata, jika kau mau dan akan bekerja keras, gereja akan menoleransimu dan mengizinkanmu terus bertugas meski tidak kau kerjakan dengan baik. Gereja akan berpura-pura tidak tahu dan kau tidak perlu diganti? Inikah prinsip gereja untuk menangani hal semacam itu? Tentu tidak. Dalam keadaan seperti itu, tugas yang sesuai diatur berdasarkan kualitas dan kelebihan mereka itu satu aspeknya. Namun tidak cukup bergantung pada ini saja. Karena orang itu sendiri sering tak tahu tugas yang cocok untuk mereka. Dan mungkin tak benar tentang apa yang mereka rasa sesuai. Jadi mereka harus mencobanya dan dilatih. Memutuskan berdasarkan apakah mereka efektif itu tepat. Jika setelah pelatihan tidak ada kemajuan atau hasil, artinya tidak ada gunanya mereka dibina dan harus dilakukan penyesuaian dan tugas yang sesuai diatur kembali untuk mereka. Mengatur dan mengubah tugas dengan cara ini adalah hal yang tepat dan sesuai prinsip. Amin. Amin. Dalam firman Tuhan, kulihat gereja mengatur tugas berdasarkan kemanusiaan, kualitas, dan bakat, agar semua bisa memberikan yang terbaik dan berperan di tempat yang tepat. Beberapa orang melakukan pekerjaan tekstual, tapi setelah dibina tidak ada pertumbuhan. Mereka tak punya kualitas dan tak siap bekerja. Jadi tidak melanjutkan peran itu. Tugas yang sesuai akan diatur menurut kualitas mereka yang bermanfaat bagi mereka dan pekerjaan gereja. Benar. Dari prinsip memakai orang, meski kemanusiaan saudari Su baik dan bertanggung jawab, kualitasnya buruk, jadi meski lama melakukan tugas tekstual, kemajuannya lambat, dia tak cocok untuk pekerjaan itu. Meski saudari Sin telah percaya untuk waktu singkat, dia perseptif, kualitasnya baik, dan senang menulis.
Meski belum memenuhi syarat untuk pekerjaan itu, jika dibina beberapa waktu, dia bisa menjadi kompeten. Setelah memahami prinsip memakai orang, kujadikan saudari Sin penanggung jawab pekerjaan tekstual, kupindahkan saudari Su ke tugas lain. Dan kemudian pekerjaan tekstual kami berangsur membaik. Belakangan kulihat saudari Wang dari kelompok lain menulis dengan baik. Dan aku merasa dia bisa dibina untuk pekerjaan tekstual, jadi kurekomendasikan dia. Tapi rekanku bilang dia congkak, membatasi orang, dan membuat orang mendengarkannya, jadi tidak cocok. Mendengar itu, aku merasa tidak senang. Dan berpikir, saudari Wang memang congkak dan membatasi orang. Tapi perilakunya sudah berubah. Kini, dia bisa menerima pemangkasan dan penanganan. Kupikir dia cocok untuk pekerjaan tekstual. Jadi, aku berpegang pada pandanganku. Lalu aku berpikir, ucapan rekanku mengandung kehendak Tuhan. Aku selalu menggunakan orang menurut kehendakku yang merugikan pekerjaan. Aku memutuskan memakai saudari Wang tanpa mencari prinsip. Aku langsung memutuskan. Aku masih sewenang-wenang. Aku tidak boleh bersikeras lagi. Aku harus mencari kebenaran. Satu-satunya cara adalah berdasarkan prinsip. Benar. Lalu kubaca dalam firman Tuhan. Jenis orang lainnya yang dapat dibina adalah orang yang punya bakat atau karunia khusus dan menguasai keahlian atau keterampilan. Apa standar yang dituntut gereja untuk membina mereka menjadi pemimpin tim? Pertama, dalam hal kemanusiaan. Mereka perlu mengasihi hal-hal positif, tidak boleh orang yang jahat. Mungkin orang bertanya, mengapa mereka tidak dituntut untuk menjadi orang yang mencintai kebenaran? Karena pengawas tim bukanlah pemimpin atau pekerja, mereka tidak menyirami orang. Menuntut mereka memenuhi standar ini berarti meminta terlalu banyak, di luar jangkauan banyak orang. Bukan hal yang dituntut dari orang yang mengerjakan administrasi atau tugas spesialis. Jika dituntut, itu tidak akan dijangkau mayoritas dari mereka. Hanya sedikit yang memenuhi syarat. Jadi standarnya harus diturunkan. Jika mereka cakap di bidang tertentu, mampu bekerja dan tidak berbuat jahat, itu sudah cukup. Bagi mereka yang punya keahlian dalam keterampilan atau spesialisasi tertentu, ketika mereka bekerja di gereja yang perlu keterampilan tertentu dan berkaitan dengan profesi mereka, mereka hanya perlu jujur dan tulus. Tidak jahat, benar pemahamannya, mampu menderita, dan bersedia membayar harga. Amin. Gereja membina orang dengan keterampilan menurut prinsip ini. Kemanusiaan layak, pemahaman benar, menganggap serius tugas, dan menyukai hal positif. Saudari Wang punya watak yang congkak, tapi jika saran orang lain benar, dia bisa menerimanya. Dia berbakat di pekerjaan tekstual, bisa menderita, membayar mahal, dan melindungi pekerjaan gereja. Dia sejalan dengan prinsip. Kemudian aku memakai prinsip itu untuk bersekutu dengan pemimpin dan rekanku tentang pandanganku. Semua berpikir meskipun watak saudari Wang congkak, kemanusiaannya layak, dia bertanggung jawab, bisa menerima saran orang, dan dibina. Lalu kuatur agar saudari Wang melakukan pekerjaan tekstual. Dia menghargai kesempatan itu dan mencapai hasil yang baik. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kulihat jika kita mencari kehendak Tuhan dan bekerja sesuai prinsip kebenaran, kita akan menerima tuntunan Roh Kudus dan hati kita akan tentram. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Asalkan Tuhan. kita mengikuti prinsip.